Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Jamaah yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu terpelihara dalam keberkahan, dalam kesehatan, dan yang paling utama adalah tumbuh dan berkembang dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, setiap perbuatan yang kita wujudkan, semua dalam rangka perwujudan tuntunan Allah dan Rasulnya, terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat serta salam mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan untuk istiqomah sebagai umatnya di dalam menghidupkan sunnahnya dan memelihara nilai-nilai keteladanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada menjelang akhir bulan Januari ya, 2026. Di 1 tahun baru ketemu lagi nih dari 2025. Banyak hal yang terjadi baik di sekitar kita maupun di berbagai wilayah lain yang patut menjadi renungan pelajaran buat kita semua ya. Jadi korban di Aceh, Sumatera belum pulih semua, Jabodetabek juga tergenang rupanya kemarin. Masih nggak tahu sekitar sini ada juga Pak genangan-genangan. Oh iya, saya ingat hari Ahad lalu tuh mau lewat ke sini balik arah karena di situ dekat Indomaret tuh ada genangan luar biasa ternyata. Ada Malik ke Subarekon tembus ke sana. Nah jadi jamaah sekalian, juga di awal tahun ini kejadian dekat kampung saya nih malah di Maros Pangkep sana ya, Buluk Saraung. 10 orang sudah ditemukan, sudah diangkat semua kemarin dari jurang yang terjal itu. Musibah jatuhnya sebuah pesawat ya, yang kalau tidak salah kan dicarter kayaknya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah jadi jamaah sekalian, memang dalam hidup ini dengan komitmen keimanan selagi kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat, memetakan kehidupan dengan ibadah yang digaransi kemurniannya ikut pada Allah dan Rasulnya, kemudian kita tata kehidupan satu demi satu, dan yang pasti bahwa salah satu ciri orang beriman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba
Kalau kita lihat yang terakhir ya, Pak, kalau nggak salah pilotnya Pak Deden Maulana, orang Jawa Barat ya, itu udah berpengalaman dan tidak mungkin dipercayakan untuk menjadi pilot kalau dia tidak memenuhi kualifikasi kompetensi namanya. Nah, dan itulah manusia berikhtiar, tiba-tiba mengarah itu justru membelok dari Bandara Sultan Hasanuddin. Dia agak ke tenggara, ke utara timur laut sedikit. Maros ada di situ namanya Gua Leang-Leang, di situ jatuh. Tempat rekreasinya namanya Bantimurung. Nah, itu memang diantarai oleh gunung-gunung yang tinggi dan terjal. Nah, jadi turbulensi di udara itu terjadi tekanan yang tidak stabil akhirnya. Kan nggak mungkin dia sengaja menabrak gunung kan, apalagi dia pilot berpengalaman. Nah, itulah skill, keterampilan, kompetensi wajib diusahakan sebagai ikhtiar. Tapi manusia tidak boleh lupa, selalu sadar bahwa ada kondisi tertentu di mana kemampuan itu ada batasnya dan diarahkan ke sesuatu yang Allah ingin menentukan di situ. Nah, sehingga ikhtiar manusia dinilai dengan kesungguhan untuk selalu mewujudkan kebaikan. Ya. Nah, jadi apa satu hal yang menjadi renungan khusus? Kepergian mereka meninggalkan keluarga. Termasuk ada anak yatim piatu, ada yatim lah ya, bapak-bapak yang ada di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di perwujudan kewajiban itu ada mata rantai. Yang di sana diuji, di sini berkewajiban untuk saling merespon. Ketika kejadian di sana, tim SAR terlibat, masyarakat menyediakan konsumsi sebagai bentuk kepedulian. Bahkan Agam Rinjani pulang kampung, terakhir dia ikut tuh. Mengangkat korban yang ke-10 itu. Ya, menggantung di di Gunung Terjal itu luar biasa. Ya, itulah bahwa salah satu bentuk kepedulian manusia ketika ada musibah yang terjadi, menawarkan yang terbaik. Apa yang kita mampu sebagai bentuk perhatian, perwujudan amanah dan kontribusi kepedulian dengan sesama. Karena memang jamaah sekalian, tidak ada orang yang bisa hidup dengan dirinya sendiri. Itu harus punya hubungan dengan orang lain. Karena itu yang namanya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, hablum minallah, hablum minannas, itu bagian dari paket-paket yang akan selalu bisa diwujudkan. Nah, jamaah sekalian, itu prolognya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ya, yang pertama saya mohon maaf, nanti setelah ini saya tidak ikutan sarapan karena ada acara pagi-pagi di Kalibata dengan Pak Menteri Pertanian, acara Ika-Unhas ya. Saya bagian dari itu, jadi akan hadir di acara organisasi Ika-Unhas. Bahkan diminta ngisi acara kayaknya. Nah, jadi setelah acara tanya jawab, saya pamit duluan. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, pada kesempatan ini bagian dari renungan itu ada orang pergi, ada yang ditinggal. Nah, salah satunya teringat dengan kepedulian bersama ketika ingin membantu orang lain dengan kehadiran yatim atau yatim piatu. Jadi saya kutip tadi surah Al-Ma'un ya, surah ke-107 di ayat-ayat awal 1, 2 dan 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah engkau tidak menyaksikan orang-orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin. Yang ngeri lagi karena fiilnya itu fiil mudhari. Yukadzibu. Jadi selalu mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yakni itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi keluasan untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan di tempat-tempat tertentu ada yang bikin berbagai macam cara untuk mengambil haknya. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyediakan satu kebijakan memeriahkan kepada orang-orang miskin. Nah,
Jamaah sekalian, ada banyak cara untuk peduli kepada orang yang tidak mampu. Ada yang lagi seru-serunya nih sekarang. Ada namanya program MBG, ya. Makan bergizi gratis. Ya, banyak positifnya. Sebagai usaha manusia tentu ada plus minusnya. Nah, hanya memang eh, disayangkan dua hal. Saya sebelum ke sini baca berita tuh. Ternyata banyak afiliasi pengelola yang menurut penelitian para ahli, itu ada statistiknya, lebih dominan mengalokasikan untuk dapat keuntungan bagi pelaksana ketimbang yang didapat oleh orang yang diberi makan. Nah, salah satu pertimbangannya itu kan adalah memberi makan ke orang yang tidak mampu, kan sebenarnya. Sehingga dialokasikanlah dana dari APBN. Sekalipun juga ceritanya banyak di antara kita yang tahu. Itu memang bagian dari janji politik yang harus diwujudkan karena dia janji ketika kampanye kan. Nah, jadi intinya bahwa membantu orang tidak mampu, apalagi kalau di dalamnya ada yatim, ada piatu, itu kita harus betul-betul hati-hati. Kalau itu masih mending, kalau itu adalah alokasi dana dari negara, ya kan? Nah, sekarang ada hal yang penting untuk kita renungkan. Jadi kita bicara yang dekat-dekat kita lah, nggak perlu jauh-jauh. Ini renungan yang saya pikir sangat penting. Jadi bagaimana kalau keyatiman seseorang itu terkait pastinya dengan kepergian orang tuanya karena ditakdirkan menemui ajal lebih duluan, terutama yang laki-laki kan. Sehingga ada pesan orang bijak tuh, ini menarik dan kadang disalahpahami. Kalau tidak dicermati baik-baik, dikira orang punya ada udang di balik batu, ada maunya nih. Ada dua kalimat gini, jemaah sekalian. Di dalam Islam, terkadang seorang laki-laki wajib ya berperan sebagai ayah dari seorang anak tanpa harus menjadi suami dari ibunya. Yang kedua, terkadang ada seorang perempuan harus berperan sebagai ibu dari seorang anak tanpa harus menjadi istri dari ayahnya. Nah, yang gimana tuh? Katanya peduli sama anak-anaknya tanpa harus menjadi istri atau suami dari orang tuanya. Kenapa nggak nikah aja? Itu lain lagi ceritanya. Jadi ada orang yatim atau piatu mau dibantu. Di dalam Islam kan seperti itu. Membantu yatim piatu itu kewajiban semua kita kan. Nah, itu. Nah, jadi kalau dia ditinggalkan bapaknya maka dia yatim. Kalau ditinggalkan ibunya piatu. Kalau dua-duanya yatim piatu kan. Nah, di dalam gerakan bantuan sedekah, nah ini dalam beberapa kesempatan biasa saya jadikan bahan diskusi. Kepedulian kepada orang-orang yang ditinggal orang tuanya ini, bahkan dari misalnya ada panti asuhan, ya, ada program pondok pesantren. Jadi anak-anak itu seolah disamakan antara yatim piatu dan duafa. Apalagi memang ada lembaga tuh yang menyantuni yatim piatu duafa. Yatim piatu dan duafa itu berbeda. Makasih. Jamaah sekalian, sebenarnya sih membedakannya tidak susah, tapi terkadang perhatian kita itu tidak menjadi fokus karena adanya semacam kebersamaan orang lain yang memang mengalihkan perhatian untuk penanganan dari aspek yang berbeda. Jadi misalnya gini, dibuka permintaan bantuan tuh. Ya, gerakan donasi membantu yatim piatu duafa. Apa yang dilakukan? Jamaah sekalian, berkumpul dana, dibagikan untuk kebutuhannya. Termasuk di tempat saya itu ada. Jadi bahkan kalau di tempat saya termasuk SPP-nya dibayarkan tuh. Jadi kalau di Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya ada namanya bidang Dikbin pendidikan dan binaan, itu malah bukan orang-orang sekitar situ. Yang dari luar, dari Robugel kalau setelah disurvei dia memenuhi syarat, itu sampai dibayarkan SPP-nya tiap bulan. Nah, itu bagian
Nah, tapi ingat jamaah sekalian, ini kebutuhan materi. Kalau yatim dan piatu itu kebutuhan akan orang tua. Jadi terkadang ada orang merasa sudah tertunaikan kewajibannya mengayomi anak yatim, anak piatu, karena sudah memberikan bantuan secara material. Termasuk tadi misalnya, dibayarkan SPP-nya. Padahal itu untuk duafa, bukan yatim piatu. Ya. Jadi yatim itu yang dia butuhkan, ya bapak. Piatu itu yang dia butuhkan ya ibu, terutama perannya. Nah, itu yang saya katakan tadi, di dalam Islam terkadang seorang laki-laki itu diwajibkan berperan sebagai ayah dari seorang anak tanpa harus menjadi suami dari ibu anak itu. Atau seorang perempuan wajib berperan sebagai ibu dari seorang anak tanpa harus menjadi istri dari ayahnya. Nah, karena ini kewajiban pada piatu. Nah, jadi kehadiran peran ayah dan kehadiran peran ibu itu yang dibutuhkan anak yatim dan anak piatu, bukan materi itu. Nah, tapi ketika dia duafa, dia butuh materi itu. Nah, terkadang memang dan bahkan banyak ada sekaligus yatim piatu juga duafa. Nah, makanya kalau di kita ini jamaah sekalian, kalau orang Jabodetabek ini mudah tahu. Jadi misalnya ada bimbingan terhadap yatim piatu ini. Nah, yang dihadirkan psikolog biasanya. Ini kalau di Jakarta, apalagi psikolog profesional itu bayarnya jam-jaman. Ada 1 jam 2,5 juta. Itu kan. Jadi dengan membagikan yang sedikit itu enggak dapat. Nah, karena itu anak yatim dan anak piatu yang mau diayomi itu memang perlu diseriusi sedemikian rupa sehingga dia tidak mengalami trauma karena bapaknya tidak ada, tidak mengalami penderitaan karena ibunya sudah tidak ada. Nah, ini yang tidak mudah. Nah, sekaligus kalau ini adalah dampak langsung, termasuk hak dan kewajiban yang berada di seputar mereka, termasuk dari kita-kita, itu yang harus dijaga. Nah, ada satu hal. Jadi saya ini jamaah sekalian, saya pernah tinggal di Cibarusa. Cibarusa itu Kabupaten Bekasi bagian selatan. Ya, saya di sana tinggal 4 tahun. Tahun 2000, tahun 1997 sampai 2001. Itu udah lama juga ya, udah 20-an tahun ternyata. Yaitu pertama kali saya pindah dari selesai S2 di Bandung di TB, pindah ke sini, itu malah tinggalnya di sana, bikin TK Islam dulu karena ada rumah kakak situ. Sampai 4 tahun, Allah sempat bikin majelis pengajian apa dengan masyarakat, dirikan musola, kemudian masjid. Ya. Nah, ada yang menarik di sana. Ini terkait dengan status yatim piatu dan sampai tergelitik. Jadi apa itu? Gini, di sana itu rupanya ini karena seiring sejarah ya, budaya. Kalau ada orang meninggal, ya itu Ya maaf nih, itu rutinitas ritualnya luar biasa. Ya, maklumlah kalau saya juga dari kampung dulu, yang namanya tahlilan itu biasa saya dapat. Di sana seru terorganisir, sampai-sampai untuk membiayai tahlilan ada keluar berutang sampai 7 juta. Kenapa? Ternyata maaf nih, operatornya, kalau istilah kita operatornya itu udah dirancang semua. Yang ngaji di rumah, yang ngaji di sini, yang kalau itu Nah, terus saya kebayang dari mana sumbernya itu dan bagaimana statusnya yang ditinggal oleh si mayit itu yang berstatus yatim atau piatu. Kaitannya dengan hadis bahwa apa kata Nabi? Menyediakan makanan saja di rumah orang meninggal itu enggak boleh. Itu hadisnya banyak sekali. Ya. Makanya di beberapa tempat di sini, termasuk di tempat saya di sini di Harapan Jaya RT 5 RW 12, itu kalau ada meninggal, alhamdulillah ada gerakan swadaya. Jadi kita para tetangga yang menyediakan. Nah, jadi seluruh prosesi yang berlangsung di rumah orang kematian itu disediakan oleh tetangga, bukan dari yang kematian. Nah sekarang mungkin dari sisi dukungan sosial kayak di Cibarusa itu kan dianggap
Bukan masalah karena dia sudah berakar dalam sejarah ya kan. Nah, dia menjadi adat dan budaya. Nah, persoalannya kalau sampai kepada menjadi utang piutang kan seru. Padahal itu bukan kewajiban. Bahkan dalam kajian banyak ulama dengan berpedis bahkan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Ada yang makruh, ada yang mengatakan haram dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lihat dari situ, jamaah sekalian? Ini adalah kalau dalam istilah kajian akademis, objektivitas berpikir ilmiah. Jadi kalau sesuatu itu yes, katakan yes. Kalau sesuatu itu no, katakan no. Ya atau tidak. Karena itu nanti terkait dengan orang merasa berkewajiban. Merasa berkewajiban itu banyak korbannya loh. Padahal yang wajib aja belum tentu bisa lakukan semua. Yang merasa berkewajiban ini. Nah tentu ini menarik di survei. Saya tidak tahu ada berapa tempat seperti di Cibarusa itu. Ya. Jadi kalau di sana itu udah biasa yang seperti itu. Dan itu sebenarnya menyedihkan. Jadi kalau kita berpikir rasional kan bisa kita merenung. Kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, di satu sisi orang yatim dan miskin itu wajib kita peduli. Tapi pada saat yang sama tidak sedikit yang namanya kebersamaan sosial itu melahirkan sesuatu yang berakar dalam sejarah tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan sebenarnya penyadaran lewat pembelajaran. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada juga yang menarik dan sering menjadi bahan pembicaraan seru terkait dengan anak yatim. Itu di surah An-Nisa ayat 2 kan? Nah, coba kalau kita baca, menarik tuh. Karena sering orang jadikan bahan seru perdebatan poligami, ya, mau nambah istri apa tidak, padahal itu menyangkut penyelamatan harta anak yatim. Sebenarnya itu. Nah, coba ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Nah, janganlah kamu ya dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nah, di ayat 3 muncul ayat untuk menikahi perempuan 1, 2 atau 3. Nah, terkait dengan bagaimana menjaga diri agar tidak mengganggu harta anak yatim. Coba. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim. Nah, ini tadi terkait hartanya. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Itu maksudnya adalah biar yatim ini kamu nggak gangguin gitu. Ini lebih baik yang lain, bahkan mau 2, 3 atau 4 nggak masalah. Nah, hanya yang sering dikembangkan adalah ayat ini menjadi dasar ayat poligami. Jarang menyebut terkaitan asbabun terkait dengan mengamankan harta perempuan yang yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, ini artinya jamaah sekalian, hadirnya sebuah konstelasi sosial yang berangkat dari sebuah proses yang tadinya dibiarkan kemudian menjadi sebuah konteks kehidupan tersendiri, padahal di dalamnya ada pelanggaran. Nah, inilah yang harus kita hati-hati, karena tidak sedikit orang yang kemudian melenceng itu awalnya mau berbuat baik, hanya berbuat baik lupa dasar yang sesungguhnya. Ya, jadi Al-Quran mengingatkan hati-hati. Ya, bahkan kalau di akhir surah apa itu ya, di salah satu surah di Yusama itu bahwa orang yang katanya membantu tidak, padahal dia mementingkan dirinya sendiri. Kalla balla tukrimunal yatim
wala tahaddu ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, jadi orang membuat gerakan bantuan sosial padahal ternyata yang mau ambil keuntungan itu panitianya. Nah, ya, seolah-olah disindir di ayat itu tuh. Kenapa? Sudah cinta harta berlebihan. Nah, makanya di dalam manajemen dikatakan niat baik untuk berbuat baik tidak cukup, harus juga tata kelolanya yang baik. Nah, makanya orang yang jujur di dunia modern ini tidak cukup karena orang yang selalu mengatakan apa adanya. Tapi kalau dia terlibat yang berkaitan kepentingan orang banyak, harus ada transparansi manajemen. Karena itu harus ada pembukuan. Nah, bahkan kalau perlu diawasi oleh orang yang ahli pada bidangnya terkait keuangan. Kenapa? Jujur itu iya, tapi juga kejujuran harus dibuktikan secara administratif. Nah, sebaliknya banyak orang yang mempermainkan itu sehingga merasa kalau toh dia dipanggil KPK mestinya bukan hanya dia, banyak yang lain yang juga terkait gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi spekulasi administrasi. Naudzubillah. Nah, jadi jamaah sekalian, apa yang ingin saya katakan bahwa menjaga penunaian amanah untuk mewujudkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya memang membutuhkan beberapa hal dan jenjang. Pertama, pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, prinsip keimanan. Dalam arti apa? Selalu hanya ingin menjalankan sesuatu ketika betul-betul ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, mengembangkan manajemen tata kelola sehingga prinsip-prinsip kepercayaan, kejujuran, istilah kerennya integritas itu bisa diwujudkan dengan baik sehingga orang tidak punya kesempatan untuk ngoceh kiri kanan tentang kebenaran yang kita lakukan hanya karena katanya tidak transparan, tidak ingin laporan apa segala macam. Nah, kemudian yang keempat tentu harus dijaga keberlanjutan kebaikan itu kepada siapapun oleh siapapun. Kenapa? Itu tadi. Coba kenapa di dalam Islam dianjurkan namanya sedekah, ada infak, ya? Karena itu pentingnya kepedulian antar sesama. Padahal kan kalau direnungkan, kalau Allah mau kan gampang aja tuh. Si A, si fulan butuh sesuatu, Allah kasih rezeki ke dia langsung. Tapi tidak. Bahkan di dalam Islam, di fikih kita pahami, setiap orang yang mendapatkan harta, ya, rezeki, maka minimal 1/40 bagian wajib dikeluarkan. Itu namanya infak, 2,5%. Kenapa? Kalau kita lihat hikmahnya, bentuk menjalin hubungan antar sesama dalam bentuk kepedulian. Jadi Allah wajibkan itu. Karena apa? Manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dan orang lain bisa mewujudkan, memenuhi kebutuhannya melalui kepedulian. Coba kita lihat itu. Dia jago sebagai pilot, tapi ketika pesawatnya mengalami musibah, bukan pilot-pilot yang bisa datang menolong, tapi tim SAR, Basarnas, penduduk sana yang berbaik hati, yang menyokong segala yang dibutuhkan sehari konsumsi. Bapak Ibu nggak usah pikir, seluruh panitia kami di sini yang menyiapkan. Kenapa? Hati yang peduli muncul. Nah, hanya jamaah sekalian, kebaikan seperti ini harus dirawat dengan cara menjaga seluruh mata rantai terkait agar tidak tercederai, tidak terganggu. Nah, apa itu? Mata rantai tali temali kepedulian, tata kelola infak dan sedekah, kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua harus dijaga. Ketika itu bermasalah, maka itu peluang bahwa di kejadian berikutnya akan muncul masalah yang baru. Karena prinsip di dalam menangani sesuatu itu melenceng dari standar yang ditetapkan. Standar kita yang paling utama apa? Allah dan Rasulnya tentu saja. Nah, karena itu jamaah sekalian, ya, menangani upaya kepedulian sosial itu tentu sangat baik. Tapi ingat, tidak cukup dengan melakukan pengumpulan, akumulasi, pendistribusian, penyaluran. Tapi prinsip-prinsip dasar seperti tadi itu juga sangat penting. Nah, bayangkan
Nggak kayak di Cibarusah kan datang untuk mendoakan, padahal dia melanggar anak yatim dia ambil. Karena ketika orang tuanya meninggal kan dalam hukum waris harta yang ditinggal itu kan untuk istri dan anak-anaknya. Nah, bisakah kita garansi bahwa ketika berkumpul-kumpul di sana dan seperti hadis Nabi tadi yang melarang itu ya, itu tidak terjadi. Nah, tentu jamaah sekalian, yang menarik bahwa saudara-saudara kita di berbagai tempat bagusnya mendahulukan solusi daripada berdiskusi kan. Nah, itu tadi. Ayo kita urunan. Karena itulah salah satu cara untuk mengamankan teks keimanan yang dirujuk pada ayat dan hadis dalam bentuk kehidupan sosial. Setiap tempat kan lain kondisinya. Nah, itu ke dalam kajian-kajian dibilang perbedaan teks dan konteks. Nah, ada di sana syahadatnya 2 kalimat syahadat diwujudkan, tapi masih sering sekali-sekali bawa sesajen ke pohon kayu. Kenapa? Karena itu kakek neneknya bilang kamu harus ke situ, kalau enggak kualat loh. Ada juga di tempat lain begitu dapat penjelasan dari sekolah langsung berhenti. Nah, tidak semudah itu. Nah, karena itu jamaah sekalian, mewujudkan kebenaran dan kemuliaan memang butuh proses, dan kehadiran kita dalam interaksi berjamaah dengan nuansa persaudaraan Islam itu adalah modal yang sangat luar biasa. Ketika ada saling percaya di antara kita bahwa saudara saya seiman, seakidah, tidak mungkin mau menjatuhkan saya dalam jebakan lubang kecelakaan, tapi justru ingin saling mengajak kepada kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, karena itu juga persaudaraan adalah paket yang sangat dibutuhkan setiap hari, sehingga orang-orang yang berhubungan dengan kita punya pegangan. Wah, kalau bapak itu yang ngomong, insya Allah nggak usah persoalkan, dia orang baik soalnya, dan dia tidak pernah neko-neko. Kalau dia baik beneran gitu. Nah, itu harus dijaga. Jadi tidak jarang jamaah sekalian, ada suatu ajaran agama mau diwujudkan, bukan orangnya yang tidak mau, tapi karena dia lihat situ lagi dia kalau itu mas ya. Itu dia. Ini yang harus dijaga, memurnikan persaudaraan, ketulusan di dalam saling mengayomi, sehingga saudara-saudara kita itu paham setiap ujaran yang kita sampaikan demi keselamatan dunia dan akhirat itu diterima apa adanya dan sebagaimana mestinya. Yang memang bicara mulut, tapi yang ngantar adalah hati. Sehingga yang terima bukan hanya telinga, tapi juga hati. Nah, inilah yang sebenarnya sangat mahal ya. Alhamdulillah kalau bicara kepedulian, kita ini orang-orang Indonesia paling top di dunia. Ya, makanya para penjajah kapok tuh. Sekalipun kita Nusantara, artinya jaringan antar pulau, tapi nggak bisa dipecah dari Sabang sampai Merauke, bertahan sampai sekarang. Padahal itu awalnya hanya adat ikatannya, begitu masuk ikatan agama makin mantap lagi. Beda agama kita toleransi dengan baik, ya itu luar biasa. Jadi secara internal ya mari kita membuat perencanaan kehidupan yang lebih baik. Kita ini di bulan pertama 2026 nih, pastikan bahwa kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita makin peduli pada sesama, kita menjaga hak-hak anak yatim piatu. Kita selalu menjadi bagian dari orang yang pertama untuk selalu mewujudkan kepedulian kepada siapapun yang membutuhkan. Karena tanpa itu, jamaah sekalian, ayat-ayat dan hadis yang kita hafal nggak ada artinya. Ya, karena itu kan hanya sarana. Ujung-ujungnya kita ingin menikmati kebersamaan persaudaraan bersama-sama selamat dunia akhirat. Nah, karena itu mari kita bina ya kesepakatan dalam persaudaraan, menjaga saling percaya sehingga kita menikmati betul namanya ibadah, kita menikmati namanya sholat berjamaah. Karena apa? Kita hadir di situ bukan hanya sujudkan hati dan melakukan permohonan secara spiritual kepada Allah, tapi kita juga semakin kuat dalam ikatan persaudaraan. Lingkungan yang terikat dengan masjid yang bukan hanya sujud kepada Allah, tapi juga memantapkan ikatan dengan sesama, sehingga kepedulian untuk hal-hal yang menjadi tuntunan perjalanan ibadah itu selalu menjadi bagian dari wacana persaudaraan, bukan lagi untuk siapa dia siapa saya.
Nah memang lain tempat, lain kondisinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kepedulian itu dibutuhkan oleh semua orang. Tapi kalau kita runut ke bawah, ada kondisi tertentu di mana sumber-sumber peduli itu berasal dari sana ketika hak dan kewajiban orang-orang tertentu dipahami dan dilaksanakan. Terus yang kedua, nah ini sebenarnya kalau dijadikan sebagai apa ya, komentar biasa, seolah-olah tidak punya cantolan apa-apa. Misalnya gini, kalau orang berpikir serius, buat apa sebenarnya mengutamakan hal-hal yang tidak perlu ketimbang hal-hal yang menjadi kewajiban? Nah, apalagi ada candaan tuh, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, jadi dalam perencanaan kegiatan semua, apalagi kita di Jabodetabek, mudah sekali kita lihat tuh semua butuh biaya. Nah, tentu ya mungkin hal-hal yang mendesak. Oh, masjid kita jendelanya harus diperbaiki, lantainya harus dimantapkan, atau dan seterusnya. Itu bisa jadi prioritas daripada hal yang memang tidak sepenuhnya wajib dilakukan. Nah, berpikir seperti ini memang juga butuh komitmen. Kalau komitmen seperti ini sudah ada, maka apa yang saya katakan tadi tentang hak-hak yatim, ya, mengamankan kondisi mereka dalam segala konteks situasi itu akan menjadi baik-baik saja. Nah, hanya tadi bahwa perjalanan setiap orang dalam mengantarkan ibadahnya, karena tidak ada seorang pun yang tidak mau selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu butuh saling mengingatkan, saling peduli, saling menjaga, sehingga insya Allah tidak akan terjadi maksudnya melakukan kebaikan tapi faktanya ternyata melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Membahasakannya kita biasa-biasa aja dengan masa yang tua kita hormati sebagai orang tua kita, yang muda kita hargai sebagai adik kita, yang sebaya kita rasakan betul sebagai saudara selevel kita, sehingga kelihatan bahwa apapun yang dilakukan, apa yang dibicarakan, niat sucinya tidak pernah ditanggalkan. Nah, itu yang paling penting. Karena ya hati, jiwa, dan akal kita memang harus betul-betul terikat dalam satu kesatuan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Hanya dengan begitu maka insya Allah hidup kita dari waktu ke waktu akan semakin baik. Bukankah kita ingin merasakan pencerahan jiwa yang semakin mutmainnah? Ya. Jadi alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu surah Ra'd surah 13:28. Kita berada di 2026. Kita tentu mau lebih baik daripada 2025. Kepedulian kita pada sesama kita harus tingkatkan kualitasnya dan menjaga hak-hak setiap orang, bagian dari perhatian itu. Sehingga insya Allah kita makin tercerahkan, karena bukan hanya dalil-dalil itu kita hafal, bukan hanya kalimat kebenaran itu kita suarakan, tapi juga kita praktekkan dan kita menjaga ya proporsinya, bahwa ketika itu menjadi hak seseorang, amankan dan jangan ada kegiatan yang bisa mengganggu langsung ataupun tidak langsung, karena itu akan menjadi karakter dasar dari sebuah bentuk kepedulian yang nanti bahkan bisa terlembagakan, ya seperti itu. Nah, makanya tadi bisa dimaklumi kenapa ada orang kalau sudah kasih sedekah ke yatim piatu dianggap selesai, padahal itu hanya duafa. Kalau yatim butuh peran ayah dan ibu. Nah, karena itu segala hal yang menjadi bagian dari haknya harus dijaga, karena jiwanya rentan, ya jiwanya itu tidak stabil, ya kalau dia tidak betul-betul sangat matang di dalam menjaga prinsip-prinsip keimanan. Siapa sih orang yang tidak punya potensi kesedihan ketika orang dekatnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya Nabi itu sangat peduli. Jangan bebani mereka dengan hal yang tidak perlu, karena dia ditinggalkan oleh orang dekatnya. Justru mari kita support, baik secara material, spiritual, bahkan doa-doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia betul-betul teramankan. Nah, prinsip inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kepedulian sosial yang kita bangun di mana-mana. Nah, saya pikir demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan di tahun 2026 ini
kita menjadi semakin baik, lebih baik, karena kata Nabi, satu-satunya golongan dari umatnya yang beruntung yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi. Saya pikir demikian untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mana saya tanya dulu untuk kita menghindari dari Aisyah ayat 10. Aisyah ayat 10 bahwa kita memakan ayat ini berdasarkan dalam akhir neraka. Bukan lebih. Gimana cara kita menghindari kalau kita makan makanan akhir yang kita sadari, yang kita tidak sadari, bukan sadar. Kalau sadar jelas. Nanti orang kita tahu siapa, kalau orang meninggal, terus di situ anak ayat dalam meninggal, berarti anak itu. Bagaimana cara kita sampai kita memakan harta anak itu? Ya, jadi ini konteksnya sangat spesifik ya, sangat khusus. Nah, jadi orang-orang yang dekat dari yang bersangkutan itu kan mestinya lebih tahu ya. Nah, terus kalau tadi yang saya sampaikan ada hubungannya sih sebenarnya, kaitannya misal dengan fikih waris ya, bahwa kalau orang meninggal, apalagi kalau yang meninggal itu yang suami ya, maka ada ketentuan tuh. Kalau nggak salah ada materi fikih waris di sini Pak ya, sekali sebulan ya. Nah, jadi itu sudah jelas bagiannya. Nah, yang paling umum kita tahu kan laki-laki 2 kali dari yang anak perempuan kan gitu. Nah, untuk hal yang seperti tadi ya, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah ya, sebenarnya tanpa langsung ke An-Nisa ayat 10, hadis Nabi tentang orang yang meninggal itu cukup jelas. Jangan meratap, terus jangan makan di rumah orang kematian ya. Nah, yang terkecuali harus dibedakan nih, misalnya kalau ada tamu datang jauh dari Jawa misalnya datang ke sini. Nah, itu misalnya adik sepupu dari yang kematian ya. Nah, itu kalau dia ayomi tamunya itu aja, itu tamu bukan. Nah, tapi mengenai harta anak yatim ini memang harus hati-hati betul itu. Coba saya baca ayatnya ya, di An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka maksudnya. Nah, jadi memang prinsip kehati-hatian ini penting. Nah, karena itu kan banyak yang lebih memilih tetangganya yang saling urunan. Saya pikir di sini banyak yang lakukan gitu. Di tempat saya selalu begitu. Jadi yang orang yang tempat dari kematian itu nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kiri kanan yang ngasih itu, bawa ke situ. Bahkan ada lembaga sosial yang memang menyiapkan langsung antar ke situ. Bahkan ada beberapa lagi makan di situ aja nggak mau, sekalipun yang bawa bukan dari rumah itu, bilang nggak boleh di situ. Kalau bisa di rumah sebelahnya, karena ini bisa bikin gimana perasaan ternyuh ya. Nah, jadi kalau kita merujuk ke An-Nisa ayat 10 ini memang harus hati-hati. Karena siapa bisa memastikan bahwa di rumah orang kematian itu tidak terlibat bagian dari harta anak yatim itu. Nah, di dalam Islam kita itu dianjurkan untuk pencegahan. Di manajemen umum juga begitu, preventif lebih bagus daripada kuratif ya kalau di kesehatan. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, terus ini kalau di usul fikih ada yang dasar yang terkenal sekali tuh, dara'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat dahulukan daripada mengambil manfaat. Apalagi kan mendoakannya kita bisa melakukan dengan banyak cara sebenarnya. Nah, ada yang biasa kaitkan nih zikir bersama, bisa kan di berbagai tempat. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi tidak bisa lepas dari itu tadi,
peluang untuk mengkonsumsi harta anak yatim. Jadi itu memang harus kita hati-hati ya. Saya pikir demikian. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau bertanya mengenai pahala yang didapat orang menyantuni anak yatim, dan perbedaan itu santunan anak yatim dan santunan kepada janda, pahalanya bisa masuk. Ya, apa yang kedua tadi, Pak? Santunan ke yang terakhir, Pak, yang terakhir. Memberikan santunan atau beberapa kepada anak yatim piatu atau yatim dibandingkan dengan menyantuni seorang janda. Jadi gini, semua orang yang butuh bantuan itu wajib kita peduli, baik anak yatim maupun janda. Tapi ini saya mau dudukkan kembali, Pak. Yatim itu ya dia perlu dipeduli itu untuk peran ayah yang membimbing dia dalam proses pendidikan dan pertumbuhan. Itu bukan aspek materi di situ. Ya. Kalau materi terkait status duafa, bukan yatim. Ya. Nah, tapi dua-duanya mulia, Pak. Dua-duanya mulia. Jadi kalau saya belum ketemu keterangannya, kalau dibanding-bandingkan yang mana lebih bagus. Yang jelas dua-duanya itu wajib kita lakukan sedapat mungkin ya. Jadi janda perlu disantuni, ya, yatim piatu juga, tapi yatim piatu tidak disantuni dalam rangka untuk itu tadi peran orang tua. Ya, karena kan selama hidupnya orang tua juga berperan membiayai kehidupannya kan. Nah, tapi kalau khusus materi ingat itu status duafa, bukan status yatim piatu. Yatim butuh peran ayah, piatu butuh peran ibu. Ya, nah sehingga ini malah sebenarnya biayanya jauh lebih besar daripada kebutuhan material. Kenapa? Itu tadi saya bilang konsultan psikologi di Jakarta ini ada yang dibayar jam-jaman, ada 1 jam 2,5 juta coba. Nah sementara kalau SPP anak-anak kita di sekolah kan nggak ada seperti itu, sampai SMA di sini nggak ada SPP 2 juta kecuali Al-Azhar mungkin ya, yang sekolah negeri maksud saya. Jadi saya sekali lagi menekankan yang pertama menjawab pertanyaan Bapak itu dua-duanya perlu dipeduli, perlu ditolong ya. Nah, jadi dua-duanya dilakukan tanpa harus mikir yang mana sih ya lebih utama sebenarnya. Janda butuh dibantu, yatim piatu juga butuh dibantu. Nah, yang paling penting saya pikir adalah menyelesaikan masalah. Nah, jadi begini. Nah, ini mungkin agak sensitif, tapi karena ini pengajian majelis ilmu saya harus sampaikan. Ya. Jadi yatim piatu itu, yaitu tadi yang harus memiliki peran ayah dan ibu. Jadi harus hati-hati karena ini syarat dengan bakal rumor. Dia bantu itu, jangan-jangan dia incer ibunya ya. Dia ini jangan-jangan dia mau nikah dengan bapaknya ya. Nah makanya untuk menghindari hal itu pertama tulus, tapi tidak cukup ketulusan. Setiap kebaikan yang kita lakukan dipersaksikan ke orang, minimal ada yang tahu lah, yang orang terpercaya. Saya lakukan ini tulus, nggak ada apa-apa. Nah, terus yang kedua ini realistis. Ya kan memang sepanjang itu memungkinkan menikahkan janda itu bagus, menikahi juga bisa. Yang penting semuanya maslahat. Nah, jadi bukan memperalat situasi dan kondisi. Mentang-mentang udah janda, ya dibelikan HP baru padahal ada udang di balik bakwan. Gak masalah. Jadi bahkan ada hadis menikahi janda itu, nah ini dia. Nah, ini yang kalau kata lebih besar pahalanya. Menikahi janda itu ada hadisnya, saya lupa tapi ada. Lebih besar pahalanya daripada menikahi gadis, dengan catatan karena ingin menolong dia agar stabil keberlanjutan kehidupannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau tambah pos. Nah, ini ya. Ini yang harus jadi mulia, Pak, dalam rangka menjaga kesinambungan ibadahnya kepada Allah, terpelihara kemuliaannya sebagai perempuan. Karena kan perlu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu bahkan terkait dengan biaya kehidupan rumah tangga di situ kan, di surah An-Nisa ayat berapa, 32 ya kalau nggak salah. Nah, jadi dua-duanya mulia, Pak ya. Nah, kalau kita mau berbuat baik jangan berhenti dari potensi rumor,
lakukan aja dengan baik. Jadi memang niat berbuat baik betul-betul tulus mau menikahi janda, silahkan aja. Nah, dengan catatan bahwa betul-betul seperti tadi itu, karena ingin memantapkan keberlanjutan ibadahnya kepada Allah. Apalagi, wah saya ini alhamdulillah dapat rezeki dari Allah lebih dari standar biasa. Nah, hanya ada satu pesan lagi, yang mau menikahi janda ini siapa dulu, sudah punya istri apa belum? Nah, kalau sudah punya istri, hati-hati, saya harus sampaikan kan terlanjur kalimatnya, nanti saya bertanggung jawab kan. Nah, jangan sampai menikahi itu merusak keluarga yang pertama, itu fatal. Dan banyak terjadi yang begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena begini, kalau katanya mau berbuat baik karena dia lah, kenapa yang pertama justru terganggu? Nah, jadi kalau mau berbuat baik, karena kebaikan yang sudah ada tidak ada yang terganggu, gitu. Nah, ini yang kadang diabaikan. Belum lagi yang tadi. Ada yang mengutip surah Nisa ayat 2 itu lupa kalau persoalannya sebenarnya masalah yatim. Bukan persoalan poligami intinya di situ, tapi menyelamatkan harta anak yatim. Tolong dibaca baik-baik tuh. Nah, jadi kadang kelebihan porsi itu bahas poligami, tapi ngutip ayat itu tanpa menyebut-nyebut menyelamatkan harta anak yatim. Saya sering candain teman-teman itu, coba buka kembali ayatnya. Ayo kita diskusi. Jadi itu Pak ya. Mudah-mudahan kalau ada niat baik bagi siapapun bisa terwujud, wajib kita bantu. Nah, jadi menyantuni yatim piatu, sekali lagi kalau yatim piatu yang utama peran ayah dan ibu, bukan materi. Kalau materi itu duafanya. Hanya banyak diantara kita yatim piatu sekaligus duafa memang. Nah, sehingga semuanya dibutuhkan. Saya pikir demikian ya Pak. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas kekurangan. Masih ada? Waalaikumsalam. Proses pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang yang sudah meninggal. Ya. Dari yang sudah berhasil besar, kemudian kita tawasul di situ. Infonya bagaimana? Di selanjutnya kita maknanya ini sebelumnya. Jadi sebenarnya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa saya telah berburu ya. Iya. Karena kaum Nasrani atau Yahudi yang memuja Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi di sholat aja kalau memang secara berartikan memang ada unsur. Ya kita hanya melihat luarnya, jadi ada unsur sedikit. Selalu darinya berhujan darinya dan sebagainya. Ini mohon penjelasan. Hari-hari. Salam. Yang kedua tadi apa Pak? Yang mengenai? Yang kedua. Ya? Oh. Memang ini tidak familiar kepada berupa saya kepadanya. Ya. Oke Pak. Nah, jadi yang pertama mengenai tawassul. Memang itu ada beberapa pendapat, paling tidak ada garis besarnya. Yang pertama, tawassulnya pada Rasul. Nah, ini kesinambungan pada orang lain selain Rasul, di situ orang beda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya memang sama sekali tidak bisa ke selain Rasul. Yang kedua mengatakan bahwa ya itu kan di beberapa keterangan Rasul itu tersambung dengan beberapa orang lain yang merupakan keturunannya. Nah, ayat umum yang dipakai itu di surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu Al-Maidah ayat 35.